Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi membuat sedikit kehebohan, dengan tanda petik ya, karena kunjungannya ke Malang kemarin. Pak Jokowi membawa dua tokoh, yaitu Pak Prabowo dengan Pak Erik. Kunjungan kerjanya ke Malang itu, langkah ini pun tak luput dari perbincangan masyarakat yang dinilai bahwa Jokowi jodohkan Prabowo dengan Erik di Pilpres 2024. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pertemuan itu? Bagaimana pandangan masyarakat mengenai kemungkinan pasangan calon tersebut? Mari kita telusuri lebih dalam di dalam artikel ini. Dalam kunjungan kerja ke Malang, Pak Presiden memang mencetakkan dua tokoh di dalam rombongan, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kehadiran dua tokoh inilah menarik perhatian, karena keduanya memiliki peran penting di pemerintah dan menjadi figur yang disegani di dalam dunia politik Indonesia. Di dalam pertemuan politik ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah langkah awal untuk dijodohkan Prabowo dan Erik di Pilpres 2024. Namun perlu diingat bahwa dunia politik itu selalu syarat dengan dinamika dan strategi yang kompleks. Apakah benar ini adalah upaya untuk mempersiapkan pasangan calon tertentu di masa depan? Mari kita simak pandangan masyarakatnya. Spekulasi yang berkembang ya, antara Pak Prabowo dan pasangan dengan Pak Erik di Pilpres 2024 itu rupanya menuai pro dan kontra. Beberapa pengamat itu dukungan masyarakat terhadap pasangan ini potensial sekali. Nah, tapi sebagian pendukung setia Pak Prabowo dan Pak Erik itu ada yang kontra juga. Nah, disinilah letak daya tarik untuk kita kuliti ya, atau kita bongkar. Ya. Tak dapat dipungkiri lah bahwa kemungkinan pasangan Prabowo Erik itu juga menimbulkan kekhawatiran terkait konflik kepentingan. Karena apa? Keduanya merupakan tokoh dengan latar belakang dan basis dukungan yang berbeda. Jika benar-benar maju bersama di Pilpres, mereka harus menjawab pertanyaan kritis mengenai kemampuan untuk bekerja sama secara sinergi dan mengatasi perbedaan pandangan. Nah, ini sangat sulit ya. Sangat sulit sekali untuk menyatukan visi misi kedua tokoh, karena sama-sama punya karisma dan ketokohan masing-masing ya. Di dalam dunia politik, karisma dan visi politik menjadi faktor penting. Prabowo dan Erik masing-masing memiliki daya tarik dan basis dukungan sendiri. Bagaimana pandangan masyarakat sekarang kalau dikombinasi dan visi politiknya untuk pasangan ini? Jadi tidak segampang yang kita nilai. Kalau masyarakat kan, oh pasangan cocok. Tapi hitung-hitungan secara kalkulasi itu kan harus dihitung secara jelimet. Kenapa? Karena salah perhitungan akan KO. Masalahnya yang akan dihadapi itu
itu raksasa perpolitikan Indonesia, yaitu Pak Ganjar. Ya, itu perlu diingat. Ya. Nah, coba kita kupas sedikit masalah elektabilitas kedua pasangan. Pak Prabowo ya, itu elektabilitasnya tinggi ya, bersaing dengan Pak Ganjar. Dan Pak Erik itu elektabilitasnya juga tinggi di kancah wakil presiden. Secara logika, kalau dipasangkan, itu akan menghasilkan kekuatan yang besar. Tapi kita logika. Cuman permasalahannya di sini, Pak Prabowo, ya Pak Prabowo, itu punya masa lalu, masa kelam, sementara Pak Erik pendatang baru dengan fresh. Di sinilah letak yang harus disamakan. Jangan sampai Pak Erik yang punya rekod dengan darah muda yang bagus ini pasangan dengan ini malah meredup. Di sini pasangan ini harus bisa mengantisipasi agar supaya memang betul-betul harmonis. Kalau saya pribadi, Pak Erik itu yang paling pas adalah pasangan dengan Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar elektabilitasnya adalah nomor 1 di kancah capresnya, sementara Pak Erik nomor 1 juga di kancah wakil presiden. Nah, ini nomor 1 dibanding nomor 1. Yang kedua, Pak Ganjar untuk dunia perpolitikannya tidak ada masa lampau yang kelam. Semua dilalui dengan dinamis yang bagus. Tidak ada trik-trik catatan hitam, tidak ada. Kecuali Pak Prabowo ini banyak catatan hitam. Nah, dalam artikel ini saya tidak membongkar, tidak menyampaikan catatan hitam Pak Prabowo karena tidak cukup waktu. Nah, sementara Pak Erik darah muda, segar, dan didukung lagi Partai PAN. Nah, ini kalau pasangan dengan Pak Ganjar, saya yakini secara pribadi itu akan bisa memenangkan dengan mudah. Siapapun nanti lawannya Pak Prabowo itu pasangan dengan siapa. Apalagi dia kalau mau pasangan dengan Anies jauh lebih bagus, gampang itu ngalahkannya. Atau mungkin dengan Caimin, apalagi itu. Nah, itulah dinamika politik yang saat ini santer beredar. Hal ini kita sampaikan agar supaya kita semua bisa mengikuti perkembangan politik Indonesia. Terima kasih. Merdeka.